Jadi, ya, terserah. Sudah setahun sejak kami syuting di sini, dan banyak hal telah terjadi selama waktu itu, terutama musim panas yang sangat kering. Kolam sempat terisi sebentar pada bulan Januari tahun lalu, dan setelah itu, hujan hampir tidak turun sama sekali. Kami hanya mendapat sedikit hujan, dan itu tidak pernah cukup untuk mempertahankan pasokan air dari parit yang kami harapkan bisa menjaga permukaan air di sini. Jadi selama musim panas, kami berhasil membuat beberapa kecebong benar-benar berubah menjadi katak sebelum akhirnya menjadi terlalu kering dan airnya hampir menghilang. Bahkan pada satu titik, di sini benar-benar tidak ada air sama sekali. Hanya ada sedikit lumpur di bagian bawah dan kelihatannya sudah tidak ada harapan lagi dan saya mendapat banyak tekanan untuk memasang pelapis di sana, mengisinya dengan air. Tapi kemudian di bulan September, cuacanya berubah dan mulai turun hujan. Ini tanggal 4 November dan lihat bagaimana kolamnya baru-baru ini terisi. Tapi memang baru saja terisi. Curah hujannya mencapai 130 mm, sedikit di atas 5 inci, dalam 2 minggu terakhir. Ada badai yang tidak biasa dan kolam ini berubah dari yang tadinya bahkan belum bisa disebut kolam menjadi seperti sekarang. 3 minggu lalu, kolam ini benar-benar kering. Sama sekali tidak ada air. Lalu ada sedikit genangan air di dasar kolam selama seminggu. Dan kemudian tiba-tiba menjadi seperti ini. Saya belum tahu seberapa baik kondisi ini bisa menahan air dalam jangka panjang. Saluran pembuangan di sana mengalir sedikit, jadi paritnya sudah terisi air. Hujan yang turun sudah cukup untuk itu. Dan sekarang, ya, kita berharap saja kita akan kembali di pertengahan musim dingin dan melihat tahap berikutnya. Dan kita berada di akhir bulan Disember. Sejak rekaman singkat di bulan November itu, kami sudah mendapat hampir 200 mm hujan. Itu sekitar 8 inci. Sedikit lebih banyak dari biasanya. Musim gugur yang basah. Ini sangat bagus untuk kolamnya. Seperti yang bisa kamu lihat, permukaannya hampir setinggi mungkin sebenarnya. Permukaannya akan sedikit lebih tinggi lagi. Ada pipa di sana yang akan membuang kelebihan air jika permukaannya terlalu tinggi. Dan ya, ini sungguh membahagiakan. Ini adalah puncaknya. Tidak, ini bukan puncaknya. Tidak ada titik akhir dalam cerita ini. Ini adalah kolam tanpa pelapis. Itulah yang ingin saya capai. Saya tidak suka terlalu banyak plastik. Saya memang menggunakan plastik dalam pekerjaan saya, tapi tidak pernah lebih dari yang saya butuhkan. Dan ini tampaknya seperti proyek yang bisa kami lakukan tanpa menggunakan plastik. Dan saya pernah melakukannya sebelumnya. Pada tahun 1980-an, saya membuat sebuah kolam. Saya menggali kolam itu dengan tangan saya sendiri. Tanahnya berbatu di tempat saya saat itu. Dan itu jelas membutuhkan pelapis. Tidak mungkin kolam itu bisa menahan air. Jadi, saya memasang pelapis di sana dan mengisinya dengan air. Dan, ya, jadilah sebuah kolam. Kamu tahu, saya sudah pernah melakukannya. Saya tahu, kamu juga bisa melakukannya. Dan tentu saja, selalu ada pertanyaan. Bagaimana kalau pelapisnya bocor dan semua airnya habis, lalu kamu harus membuang plastiknya? Saya tidak tahu apakah kamu bisa memperbaikinya, mungkin saja. Jadi itulah yang tidak ingin saya lakukan. Dan Jack, yang membantu saya, juga sangat ingin melakukannya dengan tanah liat. Dan kami juga punya pengalaman di kebun saya, sebelumnya membuat kolam di atas tanah liat, yang kurang lebih berhasil. Dan di sana ada keuntungan besar, yaitu adanya pasokan air. Itu adalah sesuatu yang tidak kami miliki di sini. Jadi itulah alasan mengapa Jack repot-repot menggali parit di sana dan memasang pipa di bawah tanah dari parit itu, yang letaknya sedikit lebih tinggi daripada titik masuk ke kolam ini. Dan kami telah memperhatikan sepanjang tahun bahwa setiap kali ada cukup hujan, yang sebenarnya baru terjadi sejak bulan September, parit itu akan mengalirkan air ke kolam cukup banyak setelah hujan. Tetapi kemudian permukaannya turun cukup cepat. Dan dalam 3 hari terakhir misalnya, kami mendapat 8 mm, sekitar 1/3 inci hujan. Dan itu belum cukup untuk menjaga kolam tetap pada level tertingginya. Permukaannya perlahan turun, tapi masih terjaga. Masih ada pasokan air, saya cukup yakin. Kamu tidak bisa melihatnya, karena sekarang itu sudah di bawah permukaan. Jack memperkirakan bahwa masih ada lubang di sini, di bagian bawah. Kami mencoba memadatkannya dengan menginjak-injak lumpurnya selama tahun ini. Adam dan aku masuk ke sana dengan sepatu bot kami, terutama Adam. Dan aku harus bilang, salut untuk dia.
Dia menghabiskan satu pagi penuh, benar-benar kerja keras, berjuang di lumpur untuk memadatkannya. Lalu turun hujan sedikit dan kami bisa melihat bahawa kolam itu masih belum bisa menahan air. Okey, orang-orang bilang, masukkan bebek dan babi. Kamu tahu, ya itu memang bagus. Tapi kamu harus punya cukup banyak pagar dan segala macam hal seperti itu. Ya, mungkin itu bisa jadi pilihan ke depannya. Lalu seorang pria muncul di bulan Mei secara tiba-tiba. Itu luar biasa dengan sedikit tanah liat bentonit. 13 Mei. Dan dalam 4 bulan sejak kolam ini dibuat, airnya sebagian besar terus berkurang. Dan sekarang airnya tidak banyak, tapi cukup stabil di level yang sangat rendah yang tersisa. Kita punya genangan air, bahkan ada beberapa berudu di dalamnya. Dan saya mendapat tawaran luar biasa dari beberapa tetangga. Brandon yang seorang insinyur kimia dan temannya Ben. Dan mereka membawa beberapa tanah liat bentonit. Dan jika anda lihat apa yang mereka lakukan, mereka mendorongnya ke dalam retakan-retakan. Ternyata tanah liat ini, seperti yang dijelaskan Brandon, tidak persis seperti tanah liat untuk membuat tembikar. Ini disebut batu lumpur. Dan tanah liat ini memiliki terlalu banyak partikel sehingga air tetap bisa mengalir melewatinya. Ini tidak membuat lapisan kedap yang baik. Jadi bentonit ini sangat cair dan hampir menjadi cair saat basah. Dan jika kamu bisa memasukkannya ke dalam retakan-retakan ini, lalu kita akan menyiramnya, kamu harus menggunakan selang untuk mengisi ulang kolamnya. Nah, sekarang 4 jam kemudian. Dan Brandon dan Ben telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam memasukkan tanah liat. Dan Brandon akan menjelaskan kepada kalian apa yang telah mereka lakukan. Okey, halo semuanya. Ya, jadi hari ini kami membawa 125 kg tanah liat bentonit natrium bersama kami. Dan kami dengan sangat hati-hati menaburkannya di sepanjang area itu, menargetkan area di mana terdapat retakan terbesar. Tapi pada dasarnya, kami menaburkan lapisan tipis di seluruh permukaan. Kami menyapunya sambil berjalan, jadi kami melakukannya beberapa kali. Dan karena anda tidak ingin itu menggumpal, anda ingin itu masuk sampai ke dasar retakan dan melapisi semua retakan. Lalu kami menggaruk permukaan dengan alat penikis lumut taman yang sangat ringan atau scarifier. Dan karena anda hanya ingin menghancurkan 1 cm bagian atas itu saja. Lalu semuanya sudah disapu masuk karena itu semua tanah liat. Dan sekarang anda sudah tidak bisa melihat retakannya lagi. Jadi kami sudah menyapunya semua. Lalu kami membasahi bagian atasnya agar tanah liatnya tidak berterbangan tertiup angin. Dan juga jika hujan turun, anda tidak ingin aliran kecil air menghanyutkan tanah liatnya. Jadi ya, semalaman saya memperkirakan akan memasukkan sekitar 15,000 liter air melihat dari laju alirannya di sana. Dan semoga kondisinya akan lebih baik mulai sekarang. Tapi sekali lagi, itu tidak bertahan. Sekarang ada tanah liat bentonit. Saya masih berharap bahawa berat airnya mungkin akan menekannya ke bawah. Dan itu masih bisa mengendap. Jack bilang, mungkin ini bukan kolam yang dalam. Dan saat dia menggali, di bawah tanah liatnya sepertinya ada batu. Dan mungkin inilah intinya, bahawa ini bukan tanah liat kolam murni, kalau boleh dibilang. Ini sesuatu yang disebut grit, tanah berkerikil atau tanah liat berkerikil. Ada potongan batu di dalam tanah liatnya. Dan dalam kasus itu, mungkin ini tidak akan pernah berhasil. Saya harap itu bukan masalahnya. Kenapa saya ingin punya kolam? Kenapa saya repot-repot dengan semua ini? Saya ingin ada satwa liar. Ini sama sekali bukan untuk mengairi kebun. Ini untuk satwa liar. Dan kami sudah pernah punya satwa liar yang luar biasa di sini. Kami sering melihat cukup banyak capung dan amfibi yang juga ada di seluruh kebun, termasuk kodok yang memakan siput dan semacamnya. Dan juga, salah satu hal menarik dari kolam adalah area tepinya. Dan dengan tanah liat yang ditumpuk di sekitar tepinya, tanah yang berpori di sekitarnya. Karena itu, tanah liat, kami menabur beberapa bunga liar pada bulan Februari. Dan di sini tumbuh aneka bunga liar yang luar biasa sepanjang musim panas. Itu benar-benar menyenangkan. Dan kami perlahan-lahan menemukan waktu untuk melakukan penanaman lagi. Belum melakukan sebanyak yang sebenarnya bisa kami lakukan. Itu adalah projek lain. Tapi ini akan terus berjalan. Ini adalah projek jangka panjang. Mungkin tidak akan pernah sampai pada titik di mana kolam ini selalu terisi penuh. Tapi ini adalah kesempatan luar biasa untuk berinteraksi dengan air
alam, tanaman, bunga, dan satwa liar.